bekasnya? Ini saya. Oh. Di bank kita di sana ini air, ini bukan air sungai Nil, bukan. Nanti kita lihat air sungai Nil, Bapak Ibu. Hotel kita terletak di pinggir sungai Nil, Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat. Iya, tapi ini bukan air sungai Nil. Ini air danau air Belerang. Belerang. Itu kalau ada yang sakit kulit, itu Bapak Ibu, air Belerang itu awalnya adalah sumur air kecil, tapi pada tahun 1926 setelah gempa yang terjadi di sini di tempat ini jadi lebih besar. Jadi ya jadi lebar. Itu air Belerang. Kalau kita lihat di sana ada kubah warnanya abu-abu. Kubah itu yang warnanya abu itu adalah kubah Imam Syafi'i, Bapak Ibu. Ini makamnya Imam Syafi'i. Kubah ini langsung di atas makamnya Imam Syafi'i. Kubah yang warnanya abu-abu yang besar ini. Ini salah satu kubah yang terbesar, Bapak Ibu, di negara Mesir, terbuat dari kayu dan di atasnya ada perahu kecil. Kalau Bapak Ibu lihat di atas kubah, ya kan? Ada perahu kecil. Perahu kecil itu melambangkan bahwa Imam Syafi'i itu adalah laut dari ilmu. Karena ilmunya luar biasa beliau, Bapak Ibu. Ilmunya luar biasa. Imam Syafi'i bisa menghafal Al-Quran Al-Karim pada usia 7 tahun, Bapak Ibu. Oke, kita mau masuk ke Museum Peradaban dan nanti di dalamnya ada jasad Fir'aun yang diselamatkan oleh kaumnya dan jasadnya dibasem utuh sampai sekarang, dan ini Allah abadikan supaya jadi pelajaran bagi kita semua agar kita senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadi orang yang sombong seperti Firaun. Alhamdulillah menjadi oke. Oke, siap. Sekarang kita sudah masuk ke dalam Museum Peradaban. Dekat, Bapak Ibu. Ya. Museum Peradaban ini museum yang terbaru, Bapak Ibu, di negara Mesir. Baru dibuka, Bapak Ibu, tahun 2017. Oke? Dan museum ini adalah museum peradaban terletak di tempat yang namanya Fustat. Ini kota Fustat, dan kota Fustat ini adalah tempat peradaban semua negara Mesir atau semua sejarah Mesir, karena tempat ini terkait dengan sejarah orang-orang Muslim. Karena ada di sini Masjid Amr bin al-As dan ibu kota Islam yang pertama. Terkait juga dengan orang-orang Kristen karena di sini ada gereja yang dikunjungi oleh Nabi Isa alaihissalam ketika dia anak kecil. Dan terkait dengan orang-orang Yahudi karena di sini juga ada salah satu tempat ibadah orang Yahudi yang namanya Sinagog Bina Ezra. Dan terkait juga oleh atau dengan orang-orang Mesir kuno karena tempat ini pada zaman dulu adalah tempat ibu kota Mesir kuno yang namanya artinya lokasi ini terkait dengan sejarah orang-orang Mesir kuno, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, dan orang-orang Muslim. Ya, orang-orang Muslim, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi, dan orang-orang Mesir kuno, Bapak Ibu. Karena saat itu mereka memutuskan untuk membangun museum ini di kota Kairo Koptik atau Kairo Old Cairo karena tempat ini terkait dengan semua peradaban. Ide pembangunan museum ini itu dari tahun 1960. Mereka memutuskan untuk membangun museum peradaban. Tetapi mulai mereka membangun museum ini pada tahun 2002 pada masa pemerintahan Presiden Hosni Mubarak. Dan batu pertama ditaruh oleh Suzan Mubarak. Suzan Mubarak itu istri Hosni Mubarak. Dia yang taruh batu pertama untuk membangun museum. Di dalam museum ini kita akan lihat beberapa sejarah, beberapa peradaban, beberapa patung-patung. Bagian pertama terkait dengan orang manusia pertama. Orang manusia pertama yang tinggal di negara Mesir, Bapak Ibu. Bagaimana kehidupan mereka. Bagian yang kedua terkait dengan sejarah orang-orang Mesir kuno. Bagian yang ketiga terkait dengan orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi. Karena negara Mesir dipimpin oleh orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi. Bagian keempat terkait dengan agama-agama. Ada agama Yahudi, ada agama Kristen, dan ada agama Islam. Saya akan menjelaskan semua. Setelah itu kita akan turun ke bawah untuk lihat momi-momi. Siap? 2.300.000 tahun. Mereka datang ke negara Mesir dan mereka hidup di sini di negara Mesir. Bagaimana rumah-rumah mereka? Pada zaman dulu orang manusia pertama mereka tinggal dalam gua-gua.
Gua-gua ini terletak di bawah tanah. Tetapi ini tidak aman. Gua-gua mereka ini tidak aman. Kenapa tidak aman? Karena setiap tahun sebelum kita membangun bendungan Aswan, ada banjir sungai Nil. Setiap tahun, alasan itu mereka membangun gua di atas bukit, di atas gunung. Ini model Bapak Ibu orang manusia pertama atau rumah orang-orang manusia pertama. Mereka membuat di sini pintu masuk, ini pintu masuknya, dan ada tangga-tangga. Mereka naik ke atas dan mereka tinggal di atas bukit, di atas gunung. Oke Bapak Ibu, nanti kalau ada banjir sungai Nil, mereka aman, mereka di atas. Oke Bapak Ibu, ini gaya rumah orang-orang manusia yang pertama yang hidup di negara Mesir. Mereka sudah hidup. Bagaimana baju mereka? Pada zaman dulu mereka pakai danau pohon. Tidak ada baju, tidak ada kulit. Mereka pakai kulit bintang-bintang dulu. Hewan dulu, bintang hewan. Binatang, kulit binatang ya. Iya ya. Kulit binatang atau kulit hewan. Lalu mereka mau makan. Kalau mereka mau makan, mereka bikin alat-alat makanan yang terbuat dari batu bata. Ada juga yang bentuknya seperti guci. Mereka bikin pisau, sendok, semuanya dari batu-batu Bapak Ibu. Ini alat-alat primitif, alat-alat makanan mereka primitif banget. Kalau kita lihat di guci ini, bagian atasnya sudah dibakar. Kalau sudah dibakar artinya lebih kuat. Itu yang di belakang alat-alat pertanian. Itu alat-alat pertanian Bapak Ibu. Itu ada kambat, ada juga tempat gandum yang di sana itu yang panjang. Mereka isi gandum di sana di dalam guci-guci ini. Setelah itu mereka sudah membuat gandum, mereka mau bikin roti. Orang Mesir suka roti lebih dari nasi Bapak Ibu. Kalau orang Indonesia harus ada nasi. Di sini ini orang-orang Mesir kuno mereka bikin roti Bapak Ibu. Bagaimana mereka bikin roti pada zaman dulu? Ini model-model patung-patung. Bagaimana mereka bikin roti pada zaman dulu? Dan ada orang ini yang tulis. Penulis ini dia penulis berapa roti sudah keluar, berapa roti sudah dibikin, ya kan? Setelah roti Bapak Ibu mereka mau bikin rumah yang modern. Bagaimana mereka bikin rumah yang modern? Yang pertama, mereka bikin rumah yang primitif, terdiri dari satu lantai. Lalu setelah itu mereka bikin rumah yang gaya apartemen. Kalau kita lihat sebelah kanan, ini apartemen atau gaya rumah-rumah yang terdiri dari 4 lantai atau 5 lantai. Oke? Ini Bapak Ibu kehidupan orang manusia pertama. Sekarang kita akan lihat sejarah orang-orang Mesir kuno. Gimana? Bapak Ibu pada zaman dulu orang-orang Mesir kuno mereka menyembah dewa matahari yang namanya Dewa Ra. Itu dewa yang utama, dewa yang paling besar namanya Dewa Ra. Tetapi mereka juga menyembah patung atau mereka juga menyembah sapi. Kalau kita lihat di sini, ini kepala sapi Bapak Ibu. Orang-orang Mesir kuno mereka menyembah sapi, mereka menghargai sapi Bapak Ibu. Dan itu alasannya ketika bangsa Israel keluar dari negara Mesir sama Nabi Musa. Nabi Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu sebelum perintah Allah. Orang Samiri dan bangsa Israel mereka bikin apa? Anak sapi. Karena pada waktu itu mereka menyembah sapi juga sama orang Mesir. Karena itu mereka bikin anak sapi karena orang-orang Mesir kuno juga menyembah sapi. Kemah, ada kemah warnanya merah dan hijau. Kemah ini atau tenda ini itu adalah kemah membalsam. Setelah raja mati atau setelah kematian raja pada zaman dulu, mereka harus membalsam dan membersih jasadnya. Mereka membersih jasadnya dan membalsam jasadnya dalam kemah ini. Kalau kita lihat dalam kemah ini, kita akan lihat piti mati. Ini piti mati terbuat dari kayu Bapak Ibu dan dilapisi dengan emas. Oke? Ini kemah untuk membalsam dan membersih jasad setelah kematian. Ini juga piti mati lagi. Kalau kita lihat di samping kemah ada bunga-bunga dari zaman dulu, dari orang-orang Mesir kuno. Kita taruh bunga-bunga di samping piti mati Bapak Ibu. Ini piti mati lagi terbuat dari kayu. Kalau kita lihat piti mati ini, ada wajahnya ya kan? Ada gambarnya orang yang sudah meninggal, ada piti mati. Kenapa orang-orang Mesir kuno bikin wajahnya atau membuat gambarnya di atas? Karena menurut keyakinan mereka, jiwa raja itu naik ke langit dan menjadi bintang kekal. Jiwa itu suatu hari akan kembali lagi. Kalau mau masuk ke dalam tubuhnya harus tahu ini siapa. Jangan salah, jangan masuk ke tubuh yang lain. Karena itu mereka bikin wajahnya atau bikin gambarnya di atas piti mati Bapak Ibu.
Itu alasannya. Semua peti mati harus ada wajahnya. Itu Bapak Ibu raja yang namanya Raja Iknaton atau Amenhotep keempat. Itu namanya Raja Amenhotep keempat. Amenhotep keempat itu Bapak Ibu adalah ayah Raja Tutankhamun. Tutankhamun itu adalah raja yang terbuat dari emas murni. Dan ini namanya Eknaton, Bapak Ibu. Eknaton itu adalah raja pertama yang bikin revolusi agama. Dia mau semua orang menyembah satu Tuhan. Tidak boleh menyembah banyak Tuhan-Tuhan. Ini satu orang yang mengumumkan bahwa kami harus menyembah satu Tuhan aja. Tetapi Tuhan ini siapa? Matahari. Satu Tuhan aja, tidak yang menyembah ular, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah banyak. Nah, bukan. Dia orang pertama yang katanya kami harus menyembah satu Tuhan aja, namanya Aton. Dan ini namanya Eknaton, Bapak Ibu. Eknaton. Kalau Bapak Ibu lihat di sini ada bahasa namanya bahasa hieroglif. Ini Bapak Ibu bahas di atas peti mati ini ada tulisan. Tulisan itu adalah bahasa hieroglif, bahasa Mesir kuno. Bagaimana kita tahu? Kita lihat ke burung-burung. Kalau burung-burung hadapnya ke kanan, kita mulai baca dari kanan. Kalau burung-burung hadapnya ke kiri, kita mulai baca dari kiri. Seperti di sini kita mulai baca dari kiri. Ya kan? Karena semua burung-burung hadapnya kiri, kita mulai baca dari kiri. Kalau burung-burung hadapnya kanan, kita mulai baca dari kanan. Sekarang Bapak Ibu kita akan pergi ke sejarah Yunani dan sejarah Romawi. Di sini Bapak Ibu gambar yang mewakili Sungai Nil. Ini Bapak Ibu video Sungai Nil. Ini hotel kita yang sebelah kanan. Ini yang warnanya putih. Ini hotel kita namanya Grand Nile Tower Bapak Ibu. Oke. Ya. Ini Bapak Ibu Sungai Nil. Sungai Nil itu adalah sungai yang terpanjang di dunia Bapak Ibu. Namanya Nil berasal dari nama Yunani Nilos. Ini Bapak Ibu kalau kita lihat ke belakang ada dewa namanya Dewa Nilos. Lihat ke belakang Bapak Ibu. Ini patung Dewa Nilos. Dewa Nilos itu adalah dewa Sungai Nil menurut keyakinan orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi. Artinya Nilos itu artinya apa? Artinya lembah atau valley. Ini Dewa Nilos atau dewa Sungai Nil menurut keyakinan orang-orang Yunani dan tiang ini adalah salah satu tiang Romawi. Ini tiang Romawi kalau kita lihat ke atas ada tanda salib ya kan? Ada tanda salib ke atas. Karena agama Kristen Bapak Ibu masuk ke negara Mesir pada tahun 65. Pada waktu itu negara Mesir dipimpin oleh orang-orang Romawi. Dan ketika agama Kristen masuk ke negara Mesir, mereka tidak bisa mengumumkan bahwa mereka adalah orang Kristen. Karena saat itu mereka tinggal dalam kuil-kuil Yunani dan kuil-kuil Romawi. Karena itu mereka bikin tanda salib di atas tiang Romawi Bapak Ibu. Lihat ke atas di sana ada tanda salib di atas mahkota tiang Romawi ini. Oke Bapak Ibu? Ya. Mari kita lihat sejarah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen dan orang-orang Islam. Ini Bapak Ibu hiasan yang terbuat dari emas, dari harta orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi. Kalon yang besar. Di sini Bapak Ibu kita akan lihat sejarah orang-orang Yahudi. Saya sudah menjelaskan bahwa orang Yahudi atau bangsa Israel masuk ke negara Mesir pada masa kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yakub dan anaknya masuk ke negara Mesir. Dan Nabi Musa menerima yang namanya 10 perintah Allah atau buku Taurat. Ya kan? Orang Muslim punya Al-Quranil Karim. Orang Kristen punya Al-Injil. Orang Yahudi punya Taurat. Ini Bapak Ibu buku Taurat asli. Ini buku Taurat asli ditulis dengan tanda tangan Bapak Ibu. Ya, dan ini harus Taurat yang asli itu ditaruh di mana? Ini bahasa apa Bapak Ibu? Ini bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani atau bahasa Hebrew. Ya, bahasa Hebrew itu dan buku Taurat itu ditaruh di dalam kotak ini. Kotak ini ditaruh di dalam kuil. Tidak boleh orang-orang biasa, orang-orang Yahudi yang biasa sentuh kotak ini. Harusnya pendeta yang paling besar aja yang bisa buka kotak ini dan bisa sentuh juga buku Taurat yang asli ini. Ini buku Taurat yang asli ditulis dengan bahasa Hebrew, Bapak Ibu.
Bapak Ibu tolong semua kumpul di sini dulu. Sekarang ada cerita yang menarik banget. Dan ini sesuatu yang paling penting dalam museum peradaban. Yang paling penting mumi Firaun dan kiswah Al-Ka'bah. Ini kiswah Al-Ka'bah yang asli Bapak Ibu. Ini kiswah Al-Ka'bah yang asli. Yang terakhir dibikin di negara Mesir. Karena setiap tahun kiswah Al-Ka'bah dibikin atau dibuat di dalam negara Mesir dan dikirim ke Makkah Bapak Ibu. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 1962. Pada masa pemerintahan Jamal Abdul Nasir. Karena ada masalah politik di antara Mesir dan Arab Saudi. Itu masalahnya. Dari tahun 1962, kiswah Al-Ka'bah tidak dibikin di negara Mesir lagi. Tidak dikirim dari negara Mesir lagi. Dibikin di Arab Saudi. Setiap tahun. Kiswah Al-Ka'bah yang pertama Bapak Ibu dibikin oleh orang dari Yaman. Namanya As'ad ibn Tubba' al-Humyari. Ini dari kaum Tubba' Bapak Ibu. Oke? Ini pada tahun 150 Masihi. Artinya sebelum Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW terima wahyu dari Allah, dia setuju bahwa setiap tahun kita bikin kiswah Al-Ka'bah yang baru. Tapi kiswah Al-Ka'bah yang baru dibikin oleh orang dari Yaman dan warnanya apa? Warnanya putih. Bukan hitam. Warnanya putih dan tulisannya dengan warna yang merah. Oke Bapak Ibu, itu di dalam kotak yang warnanya merah yang di belakang itu. Setelah itu kotak yang warnanya merah itu ditaruh di atas onta. Dan mereka jalan-jalan, jalan kaki atau naik onta dari Kairo sampai Makkah Bapak Ibu. Mereka sampai Jeddah dulu, dari Jeddah mereka pergi ke Makkah. Karena saat itu sampai tahun 1962 apa yang terjadi? Ada masalah politik. Apa masalah itu? Pada waktu itu negara Mesir dipimpin oleh Presiden Jamal Abdul Nasir. Dan Arab Saudi dipimpin oleh Presiden Faisal atau Raja Faisal, bukan Presiden, Raja Faisal, Al-Malik Faisal. Kiswah ini sudah dibikin dan kirim sampai Jeddah. Baru sampai Jeddah, tetapi belum sampai Makkah. Balik lagi. Ini kiswah Al-Ka'bah terakhir yang dibikin di negara Mesir Bapak Ibu. Setiap tahun mereka bikin kiswah Al-Ka'bah dan juga mereka bikin kunci baru. Ini kunci Al-Ka'bah juga yang asli Bapak Ibu. Dibikin di sini tetapi belum dipakai. Kiswah ini juga tidak ditaruh di atas Al-Ka'bah, belum ditaruh. Belum. Dan ini juga ada Al-Quran Al-Karim. Ini Bapak Ibu ceritanya kiswah Al-Ka'bah dan ini sesuatu yang paling penting di sini dalam museum peradaban. Dan semua gambar-gambar ini mewakili kehidupan setelah kematian di Valley of the Kings atau di Lembah Para Raja di kota Luxor Bapak Ibu. Di sini boleh foto-foto dan boleh juga video-video Bapak Ibu. Ini mewakili bentang di langit. Kalau langit warnanya harus biru, kalau bentang-bentang harus warnanya emas begini Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu gambar yang mewakili Beetle atau Scarab. Ini bentuknya Dewa Emunra atau Dewa Matahari. Itu matahari yang besar. Oke, Bapak Ibu silakan mari kita masuk ke dalam untuk lihat mumi Raja Ramses kedua.